Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa darad dahirin. Qala al muallif Syekh Abdul Sirajuddin Al-Husaini Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulamihi fid dharain amin. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya adalah Habil bin Ismail Al-Kaf, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh Alawin History untuk mengkaji kitab yang akan kita baca selama di bulan Ramadan insyaallah, yaitu berkaitan dengan As-Siyam, ya, tentang puasa, adab, matalibu, fawaidu, fadailu, adab-adab, anjuran-anjuran, faedah-faedah, dan keutamaan-keutamaan yang dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini Al-Hanafi. Beliau bermadhab Hanafi, akan tetapi di sini kita tidak membahas tentang hukum-hukum, ya, karena kita tahu madhab mayoritas masyarakat Indonesia tidak adalah madhab Syafi'i, dan itu sepertinya tidak dijelaskan di sini karena lebih ke kaitannya dengan kesunahan, keutamaan-keutamaan yang biasanya hal-hal seperti itu hampir sama dalam lintas madhab. Jadi para subscriber, ya, Alawin History, bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa mengambil faedah dari apa yang kita kaji pada bulan Ramadan kali ini. Masyru'iyatus shaum, jadi pentasyriatan puasa, kapan itu, ya, puasa itu disyariatkan kapan. Dan di sini di bab ini akan ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pentasyriatan puasa. Yang pertama, umum tasyri'is syiyam li jamil umam, keumuman pensyariatan puasa untuk seluruh umat-umat. Jadi puasa ini bukan menjadi keistimewaan bagi umat muslim, ya, umatnya Nabi Muhammad saja, akan tetapi di umat-umat terdahulu pun ada puasa. Ya, galallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Nah, jadi diambil dari ayat ini Al-Baqarah, ya, bahwa puasa itu di umat terdahulu juga wajib, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan perlu diingat, apabila disebutkan di dalam Al-Quran, ya, sebuah amalan, anjuran dari syariat, ya, baik itu berupa ibadah ataupun yang lain, dan di situ diakhiri dengan la'allakum tattaqun, la'allakum, ya, yang lainnya. Nah, itu kan kalau dari segi maknanya itu agar kalian bertakwa. Tapi kan berarti masih kemungkinan, ya kan, dalam kita memahami makna la'alla. Akan tetapi sudah dikatakan oleh ulama bahwasanya la'alla yang ada di Quran itu bermakna pasti, ya. Jadi agar kalian bertakwa itu pasti kalian akan bertakwa, dan itu menjadi tujuan dari puasa. Jadi agarnya, ya, yang ada di Al-Quran itu bukan masih baina atau 50-50, bisa iya bisa enggak, tapi 100% la'alla pasti kalian akan bertakwa. Jadi sebuah taukid, ya, penguatan, penegasan. Faqad dalat hadhil ayat al-karimah ala nasyam syar'un am, ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya puasa itu syar'un am, syariat yang umum, li hadzal ummah wa li sairil umam qablaha, untuk umat ini dan seluruh umat sebelumnya. Lam takhlu anhu syariatun samawiyah. Jadi nggak ada syariat, ya, dari dulu sampai sekarang yang mana syariatnya itu
akidahnya menuhankan Tuhan yang esa, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada puasanya. Jadi nggak ada di umat-umat terdahulu itu yang nggak puasa, nggak ada. Li'annahu maslahatun basyariyatun asasiyah, karena puasa itu masalah, ada suatu kemaslahatan, ada suatu kebaikan bagi manusia, ya. Wa martabatu kamalin samiyah. Di situ juga ada kedudukan kesempurnaan yang tinggi. Yursiduna ila hadhil hikmah, yang menunjukkan kita ke suatu hikmah. Apa hikmahnya? Qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Pasti kalian akan bertakwa. Ay la'allakum tablughuna bisiyamikum maratibat taqwa. Ya, agar kalian itu sampai dengan puasa-puasa kalian itu kedudukan takwa. Allati tantawi fiha al-wiqayat al-mani'ah, di mana ketakwaan tersebut jika sudah ada pada diri manusia, pada diri seorang hamba, maka akan muncul wiqayat al-mani'ah. Ada perlindungan-perlindungan yang menjaga dirinya. Perlindungan tersebut apa? Di sini disebutkan wiqayatul jismi minal amrad. Ada perlindungan tubuh dari penyakit, ya, penyakit jasmani. Ya, karena ya sebagaimana dikatakan oleh dokter, orang mau operasi pun, ya, kan itu dianjurkan dokter untuk berpuasa juga sebelumnya. Jadi nggak boleh makan. Nah, coba kalau seandainya itu kita niatkan puasa, kan pasti ada pahalanya. Ya, jadi ini juga upaya untuk memberi istirahat bagi lambung juga, yang mana tiap hari, ya, selama setahun 11 bulan kita gunakan untuk bekerja. Ya, umpama mesin, ya, perlu istirahat. Ya, nggak mungkin dia kerja terus. Printer pun, ya, printer di kantor itu kalau disuruh nyetak terus, ya cepat rusaknya. Nah, jadi di situ ada maslahahnya. Wiqayatul jismi minal amrad, wa wiqayatul jawarih minasyahwat. Kemudian ada perlindungan anggota badan ini dari syahwat. Kalau tadi kaitannya sama penyakit, kalau ini anggota tubuh dari syahwat, yaitu, ya, tangan, kedua kaki, mulut, ya, faraj, perut dan lain sebagainya, yang disebutkan dalam kitab tasawuf itu. Ya, maksiat badan itu kan ada di beberapa bagian tubuh, ya. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, perut, dan farj. Nah, itu. Jadi ketika orang berpuasa maka syahwatnya akan turun. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghad lil basar. Nah, karena gitu, ya. Kalau punya bekal untuk nikah, karena itu lebih bisa memejamkan mata, ya, maksudnya dari syahwat dan lain sebagainya. Wa wiqayatul uqul wal afkar minasyahawat. Kemudian ada pelindungan akal, pikiran-pikiran dari syubhat, hal-hal yang samar, ya. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, yang sesat, dan itu puasa itu bisa mencegah hal-hal seperti itu agar kita enggak tercuci otaknya dengan penyimpangan tersebut, mengikuti tren-tren yang tidak sesuai dengan anjuran ulama yang telah digariskan oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, wiqayatul qulub minal wasawis wal aghyar. Kemudian ada perlindungan juga dalam hati ini dari waswas dan hal-hal yang selain Allah yang bersifat duniawi. Nah, jadi lebih kita ini bisa memahami tujuan hidup, lebih kita bisa terhindar dari waswas ketika beribadah. Dan itu hikmah, ya, beberapa hikmah sebuah ketakwaan yang dicapai bagi orang-orang yang berpuasa itu, ya. Kama sayatati ba'du dzalika insyaallah taala, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagian hal-hal tadi, ya, masalah hikmah-hikmah itu insyaallah taala pada kesempatan selanjutnya. Kemungkinan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.